Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du. Seperti biasa Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, mengabulkan segala hajat, menjauhkan dari segala musibah dan bala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan sekarang berarti surah Al-Falaq ya. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Wa qala al-musannif suratul falaq madaniyatun khamsu ayat wa thalathu wa isruna kalimah wa arba'ah wa sab'una harfan. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa surah Al-Falaq ini merupakan tergolong surah madaniyah. Khamsu ayat, memiliki 5 ayat. Thalath wa isruna kalimah, ada 23 kata. Wa arba'ah wa sab'una harfan, dan memiliki 74 huruf. Ayat yang pertama Allah berfirman, Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu, aku meminta perlindungan, bi rabbil falaq, dengan Rabbul Falaq. Ya. Apa itu al-falaq? Di sini Syekh Nawawi mengatakan as-subh. Falak di sini maksudnya adalah waktu subuh. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada Allah Rabb, ya, Rabbul Falaq. Sementara ini Rabb kita artikan Tuhan. Ya, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tuhan disebut dengan kata Rabb itu merujuk kepada rububiyahnya Allah. Karena Rabb itu setidaknya memiliki 4 arti. Yang pertama, Rabb artinya adalah pencipta. Yang kedua, Rabb artinya adalah pemilik. Yang ketiga, Rabb artinya adalah pengatur. Dan yang keempat, Rabb artinya adalah yang membolak-balikkan keadaan. Itu minimal. Jadi begitu kita menyebut kata Rabb, misal alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh alam. Apa itu Rabb? Di sini harus terbayang, harus membekas bahwa pencipta, pemilik, pengatur, pembolak-balik, supaya lebih berkesan. Karena kalau kita artikan hanya Tuhan saja, sederhana sekali. Disinilah terletaknya kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena Allah mencipta dan memiliki, mengatur, membolak-balik, itu minimal. Ini di samping saya ada gelas nih, gitu kan, ada gelas. Saya bisa mengaturnya sekarang. Apakah saya minum atau saya letakkan? Apakah saya taruh di atas meja ini atau saya taruh di bawah? Saya bisa atur itu. Saya juga bisa bolak-balik keadaannya. Tapi apakah saya yang menciptakannya? Bukan. Apakah saya pemiliknya? Bukan. Ya kan? Jadi makhluk ini enggak akan menguasai semua daripada 4 ini. Kita punya kendaraan, kita pemiliknya. Apa kita yang menciptakannya? Bukan. Ya kan? Ada benda-benda yang kita miliki tapi kita bukan yang membuatnya. Ada yang kita buat tapi kita bukan yang mengaturnya. Banyak orang memiliki suatu karya lalu hak patennya dijual.
Betul, mungkin dia yang membuat karya itu, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur penjualannya, distribusinya. Tukang parkir, dia bisa atur tuh motor, ya kan? Apakah dia pemiliknya? Bukan. Jadi manusia ini, makhluk ini nggak bisa empat-empatnya didapatkan, hanya Allah. Di qul a'udzu birabbil falaq. Itu harus terbayang tuh, Rabb itu seperti itu. Kemudian falak itu diambil dari kata falaqa yafluku. Falak itu makna aslinya adalah membelah. Jadi fajar atau waktu subuh itu diistilahkan dengan falak karena ketika dia datang, cahaya yang muncul semburatnya itu seakan-akan membelah kegelapan malam. Ya, membelah kegelapan malam. Dan cahaya itu diibaratkan seperti sebuah pengharapan. Ya, sebuah pengharapan. Ketika kita berada dalam sebuah kegelapan yang pekat, ya, sebuah malam yang begitu kelam dalam kehidupan kita. Kita ini kan semuanya sedang mengayuh sampan, betul nggak? Di samudera kehidupan yang nanti pasti ketemu ujungnya. Kita berangkat dari nol, mengayuh sampan. Nah, di tengah perjalanan itu barangkali ada ujian, ada cobaan yang berat. Ya, ada badai, ada taufan. Ya, siang malam panas terik. Tapi percayalah, ketika kita berada pada sebuah titik di mana semua terasa gelap, jangan gelap mata, jangan gelap hati. Kenapa? Bahkan setiap malam apabila dia pekat, pasti akan berakhir dengan datangnya fajar. Jadi fajar itu simbol harapan. Nah, siapa yang mengatur datangnya fajar itu kalau bukan Allah? Maka orang mukmin harus begitu. Ya. Jangan gelap keadaan menjadi gelap hati lalu gelap mata. Harus yakin ada pertolongan dari Allah. Ya, pasti. Nggak mungkin malam itu berlangsung selamanya. Pasti akan diakhiri dengan datangnya fajar yang membawa cahaya. Jadi itu, ya, secara filosofis itu ayat yang pertama. Yang kedua kata Allah, min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah yang mengatur datangnya waktu subuh dari apa? Min syarri ma khalaqa, dari kejelekan. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, min syarri dari kejelekan ma apa-apa, khalaqa yang Allah ciptakan. Ini kalau harfiahnya, dari kejelekan apa-apa atau segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ini terjemah harfiah. Tapi terjemah harfiah ini kurang apik untuk kita pegang karena ada adab yang kurang tepat di situ. Kalau kita terjemahkan min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan, mengesankan Allah menciptakan kejelekan. Gitu kan, kesannya begitu. Ya kan, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Mengesankan Allah itu menciptakan kejelekan. Maka makna ma khalaq di sini tidak tepat diartikan sebagai kejelekan yang Allah ciptakan, tetapi lebih tepat makhluk diartikan sebagai makhluk, sehingga min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk Allah. Nah, kita sering pakai bahasa itu. Misal ada orang berkata misalnya, sudahkah Anda menerima surat saya? Nah, surat garis bawahin tuh, sudahkah Anda menerima surat saya? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kita ganti dengan bahasa lain, pakai bahasa Al-Quran ini. Sudahkah Anda menerima apa-apa yang saya tulis? Nah, gitu kan? Nah, jadi apa-apa yang saya tulis maknanya surat. Apa-apa yang Allah ciptakan maknanya makhluk. Jadi kejelekan itu jangan dinisbatkan kepada Allah sebagai Khalik, tetapi kejelekan atau keburukan itu dari makhluk. Nah, yang diciptakan Allah. Itu. Ya, kalau enggak nanti terjebak.
mengesankan Allah yang menciptakan kejelekan itu. Nah, ini adab ta'addub saja kepada Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk Allah. Nah, dari di sini kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung kepada Allah yang menciptakan makhluk, yang menguasai makhluk, yang memiliki makhluk, yang mengatur keadaan makhluk itu, membolak-balikan keadaannya. Dan makhluk itu ada yang berbuat kebajikan, ada yang berbuat kejelekan, berbuat kejahatan. Syar, jeleknya itu berakibat buruk kemana-mana. Dan kalau sudah berhadapan dengan orang-orang seperti itu atau makhluk seperti itu, kita hendaklah berlindung kepada Allah. Jadi Allah ajarkan tuh. Makanya kan disebutkan surah ini setelah surah Al-Ikhlas, supaya selaras, sejalan tentang tauhidullah. Ya, kalau betul kita mentauhidkan Allah, yakin ya bahwa Allah itu Maha Esa, Allah adalah As-Samad, kepadanya kita menujukan segala harapan kita termasuk perlindungan kita. Maka adalah sebuah kesia-siaan, kalau tidak mau dibilang kebodohan, seseorang yang berlindung dari keburukan makhluk kepada makhluk. Ya, itu sebuah kesia-siaan, berlindung dari keburukan makhluk kepada makhluk. Ya, kalau nggak sia-sia itu perbuatan bodoh. Yang benar berlindung dari keburukan makhluk kepada Khalik, kepada Allah. Ya. Dan makhluk ini harus ingat, Allah Maha mampu untuk mengatur keadaannya. Barangkali dia melahirkan keburukan karena harta yang dia miliki banyak. Barangkali dia merajalelakan kejahatannya karena kekuasaan yang berada di genggaman tangannya. Tapi dia harus ingat bahwa Allah Maha mampu untuk membalikkan keadaan. Nah, ini makanya para nabi, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sudah mau dilemparkan ke dalam kobaran api, apinya sudah menyala, membakar-bakar dengan dahsyat. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah Anda perlu bantuan saya? Iya, perlu bantuan nggak gitu kan? Ini api sudah luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, ma iyyaka uridu, bukan engkau yang aku kehendaki. Yang aku kehendaki adalah bantuan dari Allah. Itu. Makanya Nabi Ibrahim membaca ketika itu hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu kalimat itu juga dibaca Rasul dalam perang Ahzab, perang Khandaq, ketika Nabi berdiri di atas bentengnya melihat betapa tenda-tenda orang kafir 10.000, ya seolah-olah tidak berujung. Mereka menyalakan api unggun di tengah malam, tetapi seakan-akan siang, karena begitu terangnya. Banyak orang-orang gentar hatinya. Nabi berdiri lalu memandang, mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah zikir yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan apinya Namrud. Berlindungnya pertama kita kepada Allah dari kejahatan makhluk, karena Allah lah yang menguasai makhluk itu. Wa qala ta'ala wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan atau keburukan ghasik. Nah, ghasik itu dikatakan malam. Ya, ghasik idza waqab. Dari kejelekan atau keburukan malam, idza waqab, apabila dia sudah menyelimuti dengan segala kegelapannya, sudah penuh. Mungkin kira-kira ketika malam sedang mencapai puncak-puncaknya, atau tengah malam, itu lagi gelap-gelapnya. Ya. Kalau kita artikan secara harfiah, secara literal, berarti di saat malam hari memang potensi untuk terjadinya kejahatan itu lebih besar daripada di siang hari. Karena banyak penjahat, ya, penjahat atau penjahit nih? Penjahat. Banyak penjahat itu melancarkan aksinya di malam hari, terutama ketika sudah sangat gelap. Di saat banyak orang sudah terlelap, ya, minim pencahayaan, orang-orang yang jahat ini menggunakan kegelapan dan kelengahan manusia untuk melancarkan aksi-aksi mereka.
Itu kalau kita artikan maknanya harfiah. Kalau maknanya secara non harfiah, secara filosofis, berarti ketika berada di puncaknya cobaan, di puncaknya ujian dari Allah. Nah, maka ini adalah saat-saat yang kritis. Ya, saat-saat yang kritis. Karena banyak iman orang lepas di situ. Ketika diuji pada puncaknya, itu banyak yang imannya lepas. Kalau dia tidak berhati-hati. Nah, sebab setan akan menjadikan malam ujian puncak ini dengan segala cara untuk mencabut iman seseorang. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya ketika diuji, ya kalau kita nggak kuat sendiri, minta bantuan. Ya, datang ke teman, datang ke guru. Ya, nanti biar diberikan wasiat. Karena memang orang kalau sedang diuji pada puncaknya, nah, itu dia goyah. Maka tugas kita adalah apa? Tawasau bis sabr, tawasau bil haqq. Itu. Jadi memberikan nasihat untuk sabar, memberikan nasihat untuk tetap berada dalam hak, dalam kebenaran. Pasti itu. Makanya ada takziah, ya kan? Ada takziah. Walaupun yang diuji ini orang yang paling kaya misalnya, atau yang paling tinggi kedudukannya, kita tetap diperintahkan takziah. Ya, nggak boleh kita berpandangan, dia mau orang kaya, gampang, istri meninggal, besok dia nikah lagi gampang, duit banyak. Nggak bisa begitu. Kita tidak tahu keadaan hati seseorang, bagaimana dia terguncang ketika ujian itu datang. Maka pada saat demikian, masing-masing yang diuji harus terus berpegang teguh dengan imannya kepada Allah. Itu ujian yang berat. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pasti itu, pasti. Ya. Wa qala ta'ala wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-naffasat. Nafasat ini secara harfiah maknanya adalah orang yang menggunakan mantra-mantra, ya, dengan cara meniup-niupkan fil uqad, pada ikatan-ikatan buhul. Nafasat ini muannas, bentuknya muannas, ya, perempuan. Jadi kalau mau diterjemahkan agak bebas, dan dari kejahatan penyihir-penyihir wanita yang mereka meniupkan mantra mereka pada ikatan-ikatan. Nah, kita kalau membaca nafasat, meniupnya itu bukan begitu, bukan. Nah, itu namanya nafakha yanfukhu, meniup. Kalau nafasat itu dia meniup tapi menjulurkan sedikit ujung lidahnya. Maka kita baca nafasat itu nggak bisa kecuali dengan cara sedikit menjulurkan lidah di luar, karena ada huruf sa, ya kan, sa, nafasa. Nah, itu pasti keluar ujung lidah sedikit, karena dalam praktek sihir itu begitu, gitu kan. Bukan kayak orang niupin bakso panas, gitu, enggak. Nah, ini disebut wanita, padahal penyihir yang laki-laki ada enggak? Ada, tapi rata-rata yang sangat hebat itu adalah penyihir-penyihir wanita. Itu wanita itu nggak usah dia main jin, udah punya daya sihir, gitu kan, iya, ya kan. Apalagi kalau dia main jin, la ilaha illallah. Nafasati fil uqad. Jadi dalam agama kita sihir itu memang ada, Bapak-bapak sekalian, memang ada. Ya. Dengan sihir seseorang itu bisa mengambil hati orang lain atau bisa memisahkan dua hati yang telah bersama. Iya. Di antara sihir itu kan yang termasuk yang diajarkan dalam kisah Harut dan Marut. Ya kan? Dan manusia mempelajari dari keduanya sesuatu yang yufarrik, yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Itu sih. Dan sihir, kalimat tentang penyihir di sini disebutkan Allah setelah menyebutkan malam. Maksudnya apa itu? Kalau malam adalah simbol
masa di mana orang banyak lalai, berarti sihir itu bisa datang biasanya pada saat korbannya atau targetnya itu berada dalam keadaan lalai. Nah, keadaan lalai itu misalnya apa? Tidur biasanya kapan? Malam, kan gitu kan. Atau dalam keadaan tidak tidur tetapi lalai dari zikrullah. Nah, jadi itu makanya Allah sebutkan itu. Ya. Dan ada kejelekan malam, kalau itu kita artikan ujian, mereka yang tidak tahan dengan ujian itu, dia coba cari jalan pintas untuk keluar. Ada anak sakit gitu kan, udah ke dokter spesialis A, rumah sakit A nggak sembuh, pindah ke B nggak sembuh, ke C nggak sembuh, dia pergi ke luar negeri, ke Singapura nggak sembuh, dia pergi ke Amerika nggak sembuh, udah semua dokter nggak sembuh, dia pulang lagi ke alternatif, ya kan, ahli ini ahli itu nggak sembuh. Kalau nggak kuat iman, tinggal kemana lagi? Nah, gitu kan, iya, ke penyihir datang, cari jalan pintas. Waliyadzubillah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, nafasat itu diartikan orang yang meniup-niup, dan tiupannya itu, kalau ada api, lalu api itu kita tiup, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, tiupan yang mematikan apinya, atau yang kedua, tiupan yang membesarkannya, kan gitu. Ya, saya meniup api, untuk apa? Mematikan atau membesarkan? Ada orang-orang yang hobinya meniup-niup untuk menimbulkan kerusakan pada ikatan-ikatan yang sudah ada. Ikatan suami istri, akad, ya kan? Nah, ditiup supaya rusak. Bisa? Bisa. Wah, diadu domba, di ini, di itu. Ikatan perjanjian, bisnis, dagang, kerjasama, bisa dirusak. Nah, ini orang yang sangat berbahaya. Orang-orang yang senangnya meniupkan sesuatu untuk merusak hubungan di antara manusia. Nah, kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari orang seperti ini. Dia kesana ngomongnya lain, kesini ngomong lain, timbul permusuhan. Ini berbahaya. Jadi akad, ukot, ikatan tidak hanya bicara masalah buhul atau sihir kata para ulama, tetapi segala macam bentuk akad yang kokoh, yang dimuliakan, yang mesti dijaga, akan ada orang-orang yang berniat buruk berusaha untuk meretakkan atau merusakkannya. Berlindung kepada Allah. Nah, maka kalau ada tanda-tanda begini, kita suami harus hati-hati. Kalau istri kita bergaul dengan orang-orang yang menurut kita, wah ini nggak bener nih, karena orang ini sangat senang menggibahkan orang lain, kita udah kasih peringatan, udah kamu jangan main sama orang ini. Karena kalau seseorang dengan mudahnya menjelekkan saudaranya di depan kita, maka berarti orang ini akan dengan mudah menjelekkan kita di depan orang lain. Pasti itu. Itu keburukan yang besar. Nah, yang terakhir kata Allah, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari kejelekan hasid. Hasid itu apa? Orang yang dengki. Ya kan? Dan dari kejelekan orang yang dengki. Berlindunglah kamu kepada Allah yang menguasai segalanya, min syarri hasid, dari kejelekan orang yang dengki. Sudah cukup sebetulnya. Ya kan? Sudah cukup sebetulnya. Karena kalau kita ditanya pada ayat yang kelima, kita disuruh berlindung kepada Allah dari siapa? Jawabannya dari orang dengki. Udah cukup, min syarri hasid, karena hasid itu isim fa'il. Tapi Allah tambahkan min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang dengki, idza, apabila hasad, dia sudah mendengki. Loh, kok ditambah idza hasad? Kalau intinya dari kejelekan orang dengki, mestinya cukup min syarri hasidin, selesai. Tapi ada tambahan idza hasad, apabila dia mendengki. Maksudnya apa? Guru saya pernah mengatakan, maksudnya orang yang mendengki kepada kita
Selama dia masih menyembunyikan kedengkiannya, ya, kita nggak tahu, itu masih lebih menenangkan. Tapi kalau dia idza hasad, itu kan fi'il madhi, maknanya sudah. Kalau dia sudah menampakkan kedengkiannya atau mewujudkan kedengkiannya, entah dalam ucapan, entah dalam perbuatan, ini sudah menimbulkan bahaya. Minimal kalau kamu tahu, kata beliau, kalau kamu tahu ini orang dengki sama kamu, minimal kamu jadi nggak tenang bersama dia. Tapi kalau dia nggak tahu, ya namanya kita nggak tahu. Itu satu. Yang kedua katanya, kalau dia sudah menampakkan, sudah melancarkan, mewujudkan kedengkian yang tadi tersimpan dalam hati, dia wujudkan dalam perbuatan, ini juga lebih berbahaya. Sebab dia akan merancang segala macam tipu daya untuk menjatuhkan kamu. Orang dengki kan gitu. Nah, orang dengki beda sama iri. Orang dengki itu dia tidak rela seseorang mendapatkan kebaikan dan dia berusaha agar kebaikan itu dicabut. Ya, ini jelek sekali. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Maka sebagaimana kita diminta berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang dengki, kita juga wajib berlindung kepada Allah dari memiliki sifat dengki. Hati-hati. Nabi pernah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Jauhilah oleh kamu sifat dengki, karena dengki itu seperti api yang akan melahap kebaikan kamu, seperti api itu melahap kayu bakar. Ya, habislah ya pahala ibadah kita yang sudah susah payah ini. Kalau punya rasa dengki, habis. Nah, supaya nggak dengki gimana Ustadz? Supaya tidak dengki, para ulama memberikan banyak jalan. Yang pertama misalnya adalah seseorang itu jangan menyibukkan diri dengan apa yang ada di tangan saudaranya. Punya ini, dia mau punya itu, diberi ini, diberi itu. Masing-masing ada nasibnya. Nasib itu bahasa Arab artinya apa? Nasib, bagian. Kan ada bagiannya. Ya, masing-masing ada bagiannya. Dan kalau sudah Allah bagikan, itu sudah selesai. Kalau itu nasib kita, mau jin dan manusia halangi, tetap sampai. Kalau bukan nasib kita, mau jin dan manusia bantu kita, nggak akan sampai. Jadi begitu ada teman kita mendapat sesuatu kebaikan, pujilah Allah. Itu udah nasibnya, ya kan? Nah, dan Allah memberikan dengan hikmah. Allah memberikan dengan hikmah. Si fulan diberi ini, misalnya diberikan rezeki yang luar biasa. Kita terbatasi misalnya, lalu iri, apalagi dengki, naudzubillah, kita tidak tahu, barangkali si fulan memang diberikan rezeki yang lebih, tapi jangan-jangan diberi sakit yang lebih juga, gitu. Jangan-jangan begitu, ya kan? Sementara orang yang rezekinya kurang, paling masuk angin, apalagi diare, paling gitu-gitu aja, flu, nggak usah ke rumah sakit, dikerokin istri sembuh, gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Kita nggak tahu. Maka jangan melirik. Ya, jangan melirik apa yang tangan orang. Nggak usah. Nah, kemudian yang kedua, membaca kalimat. Kalau melihat saudara kita diberi nikmat, nah, kita membaca apa? Masya Allah, gitu. Nah, Masya Allah. Jadi kalimat Masya Allah itu, kata Nabi, itu setan yang mau membisikkan supaya iri atau dengki, dia lari. Dia lari. Ya. Ya, kalau kita lihat orang dapat kebaikan, tetangga kita dapat kebaikan, Masya Allah, Alhamdulillah, boleh tambah, ya kan? Nah, Masya Allah jangan lupa, ya begitu. Walhasil dalam surah Al-Falaq ini, bapak-bapak sekalian, kita diperintahkan Allah untuk berlindung ya kepada Allah dari kejahatan makhluknya, baik kejahatannya itu berupa masa, ya waktu malam, ataupun kejahatan itu berupa perbuatan, ya dari manusia atau bangsa jin, atau kejahatan dari hati-hati manusia atau makhluk Allah yang mendengki. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan menjaga kita dari keburukan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu cukup. Yang akan datang insya Allah kita baca surah An-Nas. Ya, An-Nas artinya
manusia. Ya, mudah-mudahan yang kita baca ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.